Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dahlan Ramadan dengan nomor NIM 2301703 dan satu lagi rekan saya yang bernama saya Rozan Arkan Musyafa dengan NIM 2305756. Jadi pada video kali ini kami ingin membongkar laptop ya dalam penugasan arsitektur komputer yang diampu oleh Bapak Nur Hidayatullah SPD MT. Jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita bongkar laptopnya. Jadi di sini kami sudah melakukan proses pembukaan baut ya di semua sisinya yang berlubang. Jadi di sini bisa langsung saja kita buka untuk melihat komponen-komponennya. Lalu ini adalah penampakan komponen isi dalam laptop ini. Yang pertama ada apa aja Bapak Arkan? Pertama di sini ada prosesor, lalu di sini ada VGA, di sini ada fan 2 buah, di sini ada SSD M.2. Iya betul Bapak, di sini ada SSD M.2 sebanyak 2 keping. Lalu lanjut. Di sini ada port SATA, lalu di sini ada baterai, di sini yang biru ini ada motherboard, lalu di sini ada WiFi dan di sini ada 2 buah RAM. Ya, begitu saja. Lalu di sini ada jalur untuk pembuangan panas dari prosesor dan VGA, dan sisanya di sini ada port dan di sini ada speaker. Jadi pada step selanjutnya kami di sini ingin mencoba membongkar dan memasangnya kembali. Oke, jadi di sini cara membongkar RAM yaitu di sini ada 2 keping besi yang kita bisa tarik keluar seperti ini agar RAM-nya ini keluar seperti ini. Nah, lalu kita bisa ambil ketika RAM-nya sudah terangkat. Begitupun bisa diamankan Bapak Arkan. Oke, lalu di sini pun sama teman-teman, ada 2 besi putih yang harusnya kita seperti ini kan supaya RAM-nya keluar gitu. Atau seperti ini teman-teman. Nah, ini RAM-nya ketika udah angkat bisa dikeluarkan. Nah. Lalu yang selanjutnya kita bisa membongkar memori M.2 dengan cara menggunakan obeng tambahan. Pipiu. Sound efek bang. Nah, cara membukanya sudah pasti kita buka baut pengaman yang ada di memori atau yang terletak seperti di bagian sini dan bagian sini. Mari kita bongkar. Silakan Bapak. Nah, ini dibuka ya. Dan cara membukanya harus sedikit ditekan ya bautnya supaya ada tenaga untuk membuka bautnya. Ya, satu lagi. Ini ada. Oke. Nah, setelah dibuka bautnya, ini SSD pasti sedikit mengangkat seperti RAM, dan cara melepasnya tinggal langsung dilepas saja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, satu lagi coba Bapak Arkan bisa dilepas. Nah, yang selanjutnya kita akan coba melepas baterai ini dengan cara melepas ini baut yang sudah tertancap di kedua sisi, dan yang terakhir melepas soket ini supaya baterai tidak terhubung lagi kepada motherboard. Nah, untuk pembongkaran bisa dilakukan oleh Bapak Arkan ya, karena beliau ahli dalam membongkar baut-baut laptop ya, tapi tidak untuk memasangnya kembali. Nah, setelah 2 baut terbongkar dari pengunci-penguncinya, baterai udah bisa diangkat. Seperti ini. Nah, tapi belum bisa kita ambil karena masih ada soket penghubung yang bagian putih ini. Nah, bisa tolong dibantu Bapak? Nah, jadi untuk soket ini bisa kita tarik saja keluar seperti ini dari kedua sisinya supaya lebih memudahkan ya teman-teman. Nah, lalu soket ini pun sudah bisa terlepas dan baterai bisa kita ambil. Begitu. Lalu selanjutnya kita akan membongkar apa lagi ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita bakal membongkar WiFi-nya. Coba bisa dibuka Bapak Arkan.
Nah, lalu ketika baut pengunci WiFi yang bagian sebelah sini bisa dicopot, maka kita bisa melepas WiFi dengan cara menariknya seperti ini dengan secara perlahan, karena konsepnya sama kayak mencopot RAM dan mencopot memori yang sebelah sini begitu. Dan untuk kabel penghubungnya itu bisa dilepas saja seperti ini. Tapi ingat, warna hitam dan putihnya jangan sampai tertukar, karena kalau sampai tertukar, WiFi ini tidak bakal bisa terhubung. Betul sekali, terhubung. Lalu di sini kita apalagi ya yang bisa dibongkar dari laptop ini? Nah, halo teman-teman semuanya, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dibongkar dari laptop kami, karena kami di sini sedikit riskan dalam membuka prosesor dan VGA, karena ini tuh saling berhubungan antara satu sama lain dan memiliki baut-baut yang sangat kecil dan juga sangat riskan untuk dibuka sendirian, karena kami tidak ada pastanya lagi untuk menempelkannya gitu. Jadi ketika kita udah membuka prosesor dan GPU, sebaiknya kita langsung ganti pasta, karena pastanya sudah kotor karena udara ataupun sebagainya, karena bagaimanapun sudah kita pernah buka gitu. Jadi kita di sini tidak bakal membuka prosesor, VGA dan kipas ini, karena di sini sudah kami maksimalkan sekali ya untuk membukanya. Palingan di sini tinggal kabel-kabel kecil yang cara pembukaannya sama seperti kayak kabel baterai tadi begitu. Dan apalagi yang di sebelah sini, karena ini adalah soket yang sangat kecil-kecil yang sangat riskan sekali, karena ini sangat berhubungan dengan kabel display atau LCD dari laptop ini. Begitu. Jadi setelah ini kami ingin menjelaskan fungsi-fungsi dari part-part yang telah kita buka maupun part yang kita tidak buka. Oke, lanjut lagi dari yang tadi. Jadi di sini kami ingin membahas dan menjelaskan part-part apa saja yang dibutuhkan untuk laptop itu bisa menyala. Yang pertama ada apa? Ada SSD SATA. Ya, yang berbentuk 2,5 inch karena ukurannya seperti ini. Karena 25 inch itu adalah ukuran memori SSD atau hard disk yang seperti ini, atau yang biasanya umum digunakan di laptop-laptop. Lalu selanjutnya ada ini ada apa Bapak Arkan? Itu ada RAM. Ya. Jadi fungsi RAM itu untuk menyimpan memori sementara di laptop. Ya, dan di sini juga ketika kita balikan RAM-nya, di sini ada informasi seputar RAM-nya seperti di sini bisa kita sama-sama lihat. Di sini tuh RAM-nya berkecepatan 3200 MHz dengan 8 GB dan DDR4 begitu. Lalu setelah RAM di sini ada XPG. Apa itu XPG, Bang? SSD. Ya, betul sekali. SSD. Karena XPG itu adalah mereknya ya, teman-teman. Di sini ada SSD apa? SSD M.2. M.2 karena SSD ini berukuran M.2 atau yang biasa digunakan di laptop-laptop yang tipis. Dan di belakangnya pun sama seperti RAM tadi, ada apanya? Informasi seputar SSD ini. Seperti bisa kita lihat di sini tuh kapasitasnya 512 GB ya, teman-teman. Dan ini bertipe XPG SX 6000 NP. Begitu. Setelah memori ada RAM. Nah, di sini ada Sarah. Ini apa, Bang? Itu ada WiFi. Port WiFi. Ya, Port WiFi. fungsinya untuk Fungsi port WiFi untuk menangkap sinyal WiFi ke dalam laptop. Gitu. ya, betul. Jadi untuk ukurannya seperti ini ya, teman-teman, bisa kita lihat semuanya. Ini adalah Port WiFi ya, atau chip WiFi lah seperti itu. Dan di sini bermerek Intel, teman-teman, karena berprosesor Intel sebenarnya. Oke.
Lalu yang hampir ketinggalan dan sangat besar apa? Ini dia. Ini adalah Baterai. yang berfungsi untuk menyimpan daya untuk laptop. ya, jadi ini adalah baterai untuk Laptop ya betul, baterai untuk laptop yang berfungsi untuk menyimpan daya untuk laptop Iya. digunakan nantinya. karena laptop nyala itu butuh apa? Itu baterai. Butuh daya lebih tepatnya. Oh, iya. Oke, daya yang tersimpan di dalam baterai. Oke. Setelah baterai dan sebagainya sudah kita jelaskan, maka kita akan menjelaskan fungsi dan bagian dari CPU, VGA dan fan. Betul, yang pertama ada prosesor dulu nih, mungkin bisa ditunjukkan ada di sebelah mana prosesornya. Prosesornya ada di sebelah sini. Ya, prosesor ada di sebelah sini. Di dalamnya sia-sia, tapi kita tidak bakal bisa bongkar. Ya, ya betul sekali. Karena prosesor berfungsi untuk apa? Untuk Memproses dari apapun itu yang bakal kita kerjakan di laptop ini. Karena semuanya bakal dilarikan kepada prosesor untuk prosesor kembali perintahkan kepada komponen-komponen pendukungnya seperti RAM, memori dan sebagainya. Lalu setelah prosesor di sini ada apa, Bapak? di situ ada VGA. Ya, jadi di VGA sebelah sini dan VGA itu berfungsi untuk VGA itu berfungsi untuk menampilkan display untuk atau menampilkan grafik. Ya, untuk menampilkan display atau output begitu. Jadi fungsi dari VGA tuh untuk merender apa yang ingin ditampilkan oleh prosesor. Jadi semakin tinggi VGA, maka akan semakin bagus kualitas output yang dikeluarkannya. Maka dari itu, prosesor wajib memiliki VGA agar bisa menampilkan. Mungkin di sini ada beberapa laptop yang tidak ada VGA-nya, tapi dia memiliki VGA di dalam prosesornya itu sendiri. Jadi VGA dan prosesor itu ada yang terpisah dan ada yang tidak terpisah. Dan selanjutnya ada apa? Ini yang dua dan bisa diputar-putar ini, Bapak Arkan? ada fan. Betul sekali, iya. Ada fan. Berfungsinya untuk apa? Berfungsi untuk mendinginkan laptop. Ya, fungsi untuk mendinginkan. Karena di sini ada jaluran untuk mendinginkan si prosesor dan VGA. ya betul sekali. Jadi lebih berfokus kepada pendinginan prosesor dan VGA. Dan yang terakhir dan sangat-sangat paling terakhir di sini ada apa yang warna biru-biru, Bapak Arkan? Ada motherboard Nah, fungsi motherboard adalah untuk jalur-jalur dari seperti CPU, VGA dan sebagainya. Jadi karena motherboard itu berfungsi untuk menghubungkan satu sama lainnya. Nah, oke, baik semuanya. Jadi di sini kami ingin kembali memasangkan komponen apa saja yang telah kami bongkar dan kita di sini ingin mencoba kembali memasangkan. Dan di sini kami ingin lebih menunjukkan cara pemasangannya lebih detail karena tadi waktu proses pembongkaran tidak terlalu detail karena pembongkaran dan pemasangan itu sama saja, hanya beda keterbalikannya begitu. Sip. Nah, yang pertama di sini Bapak Arkan ingin mencoba memasangkan RAM yang slotnya ada di sebelah sini dan di sebelah sini atau atas bawah. Ini RAM-nya bisa ditunjukkan ya teman-teman. Dan di sini ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, ini jangan sampai tertukar karena kalau sampai tertukar, RAM-nya tidak bakal bisa dipasangkan. Dan yang kuning-kuning di RAM ini tidak boleh dipegang ya teman-teman, tapi karena takutnya kotor dan sebagainya. Kalau kotor bisa menimbulkan ketidakterbacaan RAM atau memori yang lainnya atau komponen yang lainnya. Ya, begitu. Ya, betul. Tambah banyak basa-basi lagi, mari kita pasangkan RAM-nya di sebelah atas sini. Nah. Sip, tinggal ditekan saja teman-teman. Sampai ada suara klok. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya Bapak Arkan ingin memasangkan juga RAM yang ada di sebelah sini. Sama saja sampai bunyi klok. Nah, suaranya seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah RAM sudah terpasang dan sampai berbunyi klok, maka di sini Bapak Arkan ingin memasangkan memori yang berukuran 2,5 inch. Ya, bisa langsung saja Bapak. Nah, untuk
memori ini sendiri yang berukuran 2,5 inch sama yang kuning-kuningnya tidak boleh dipegang. Karena kalau sampai kotor atau sampai bernoda, bakal menyebabkan data tidak terbaca. Dan cara pemasangannya sama aja teman-teman. Kita hubungkan soket yang panjang dengan yang pendek. Jangan terbalik ya, karena kalau sampai terbalik, tidak bakal bisa terpasang. Dan berikut adalah proses Bapak Arkan memasangnya. Nah, sama ya teman-teman, ini sampai berbunyi klek atau masuk semua ya. Dan ketika sudah berada di seperti ini, maka memori sudah berhasil terpasangkan. Lalu yang selanjutnya, saudara Bapak Arkan akan memasangkan 2 keping memori M.2. Oke, bisa dipasang Bapak Arkan? Bisa lihat lagi. Ya, ini adalah penampakan SSD M.2 ya. Bisa kita lihat, dan ini ada yang pendek, ada yang panjang, sama aja seperti tadi ya teman-teman. Tidak boleh dipegang yang tembaganya dan tidak boleh terbalik, karena tidak bakal bisa terbaca kalau sampai kotor ya. Ya, dan untuk memori ini harus dikunci oleh 2 buah baut di sini, karena kalau tidak sampai dikunci, dia tidak bakal bisa terpasang dengan baik. Maka dari itu, Bapak Arkan akan mencoba untuk memasangkannya. Bautnya di sini. Ya, nanti aja. Untuk pemasangannya bisa sambil didorong, sambil ditekan ya teman-teman, sampai benar-benar pas. Dan untuk memori ini tidak bakal ada suara klik ya teman-teman. Begitu. Lalu kita pasang lagi satunya lagi sebelum kita dibaut ya teman-teman. Soalnya untuk mengefisiensikan waktu. Bautnya nggak usah dilihat. Sip, ketika dua-duanya sudah terpasang, mari kita baut di samping sini dan di samping sini teman-teman. Untuk proses pembautannya bisa kita lihatkan berikut ini. Baik, kembali lagi bersama kami dalam pemasangan baut. Di sini pemasangan bautnya sudah berada di sini ya teman-teman. 2 baut ini berfungsi untuk memastikan bahwa SSD ini tidak bakal bergoyang. Dan karena di sini sedang azan maghrib, maka kita akan kembali dalam beberapa saat berikut ini. Nah, melanjutkan dari yang tadi ya teman-teman, karena ini sudah beres azan di sini, Bapak Arkan ingin mencoba untuk memasangkan slot baterai yang ada di sini dengan cara membaut dan juga menghubungkan soket baterai ke dalam motherboard. Oke, bisa langsung saja dimulai. Sip, nah untuk slot baterai sudah berhasil kita pasangkan ya, karena sudah cukup kencang ketika kita dorong ke dalam. Dan untuk pemasangan baterai kita bisa paskan dulu kepada lubang yang sudah disediakan. Nah, di sini ada penguncian sebuah titik plastik, dan di sini bisa langsung saja kita baut di bagian sini dan di bagian sini. Bisa langsung dibaut, saudara Arkan. Bisa sambil berdiri. Ya, untuk posisi membaut kita lebih baik tidur ya teman-teman supaya lebih memudahkan. Nah, benar. Kita bautnya harus kenceng ya teman-teman supaya tidak lepas bautnya. Baterainya. Iya, karena kalau bautnya lepas, baterainya bakal lepas teman-teman. Nah, lalu kedua baut samping sini dan samping sini sudah berhasil dipasangkan dan baterainya tidak bakal lepas, bakal berdiri dengan kokoh teman-teman. Lalu selanjutnya yang paling terakhir kita bakal memasangkan slot WiFi dan menghubungkannya kepada 2 kabel. Ya, begitu. Mari saja kita pasang slot WiFi-nya. Untuk teknis pemasangan sama saja seperti kita memasang RAM dan SSD ya teman-teman. Jangan sampai terbalik panjang pendeknya, dan tembaga kuningnya jangan sampai dipegang. Nah, untuk penyambungan kabel bisa saja kita langsung sambungkan saja ke
ada soket yang sudah tersedia dengan cara mempaskannya dan menekannya teman-teman seperti ini. Baik, karena posisi berdiri sangat sulit, kita maka akan berposisi tiduran supaya lebih menggampangkan proses pemasangan. Baik teman-teman, kembali lagi bersama Dahlan dengan Arkan. Di sini kami sudah berhasil memasangkan kabel di sini ya. Mohon maaf tidak ada dokumentasi karena cukup kesulitan dan keterbatasan kamera ya, teman-teman. Dan ketika sudah semua terangkai, maka kita bakal bisa tutup. Tapi sebelum kita tutup, di sini ada apa? Oke, balik lagi bersama Dahlan Ramadan dengan Arkan Rozan Arkan ya. Maaf terbalik. Jadi kami di sini sudah berhasil mengembalikan atau memasangkan 2 buah kabel ini kepada slot WiFi, dan setelah ini bisa kita langsung tutup laptop ini. Set. Oke, langsung saja kita coba laptop saya dinyalakan. Sebenarnya kita rada panik ya karena ini nggak tahu nyala atau enggak, tapi kita berharap saja nyala ya teman-teman. Nah, untuk kita mengetahui cara mengecek spesifikasi laptop ini tanpa masuk Windows dengan cara masuk kepada BIOS. Dengan cara apa Bapak kan? Menekan F2 ya, atau escape. Untuk masuk ke dalam BIOS laptop Acer ini, kita harus pencet tombol power dan langsung memencet tombol F2 gitu. Langsung saja bisa dipencet Bapak kan F2-nya. Ya, F2-nya ditahan ya teman-teman sampai kita masuk kepada tampilan biru atau tampilan BIOS. Jeng. Nah, ini dia sudah masuk ke tampilan BIOS teman-teman. Nah, sepertinya tidak kelihatan kan teman-teman. Nah, untuk BIOS sendiri ini dapat menampilkan spesifikasi singkat dari apa komponen yang ada di dalamnya. Seperti di sini ada informasi mengenai GPU yang memakai GPU apa ini, Bapak kan? Info CPU, mohon maaf. Ada Intel iCore i5 Gen 9. Ya, ini kecepatannya i5 Gen 9 yang hasil itu sekitar 2,4 GHz. Untuk seterusnya di sini ada informasi mengenai memori yang digunakan, dan di sini terdata atau terinput mereknya yaitu Adata SPG 600 LNP yang sudah sama-sama kita lihat di belakang memori yang tadi kita telah bongkar. Nah, tanpa basa-basi lagi supaya kita lebih bisa mengetahui spesifikasi lebih lengkapnya, kita harus masuk Windows dan membuka Task Manager, dan kami akan memperagakannya. Di sini kita ketika ingin exit bisa dibaca, ini kita harus mengklik F10. Bisa tolong diklik Bapak Arkan. Nah, untuk di sini menampilkan bahwa kita harus mencet yes untuk ke mode exit atau keluar. Nah, ketika sudah mati, kita lalu nyalakan. Ya, bentar lagi masuk ya teman-teman. Dan di sini harus menunggu update ya teman-teman karena ada update otomatis yang baru 3% dan kita akan kembali lagi ketika sudah 100% teman-teman. Oke, kembali lagi bersama kami Arkan Rozan atau Rozan Arkan ya. Dan dengan Dahlan sini sudah masuk Windows ya. Bisa kita klikkan saja passwordnya karena bersifat privasi, jadi kita tutup dulu ya. Ya teman-teman semuanya, kita di sini sudah masuk Windows ya, dan di sini kami akan mengecek prosesor dan semuanya yang digunakan di laptop ini dengan cara membuka Task Manager ya. Ya, untuk di Task Manager bisa kita full screenin supaya bisa lebih terlihat ya di kamera. Dan mohon maaf, ini ada banyak jendela yang sedikit mengganggu ya. Di sini kita pergi ke menu Performance supaya bisa menampilkan semua secara lebih detail. Yang pertama di sini ada
RAM. Dari CPU dulu. Nah, di sini ada CPU ya. Nih. Oh. Di sini ada CPU yaitu Intel iCore i5 dengan Gen 9 dan kecepatan 2,4 GHz. Ya. Untuk tipe lebih detailnya di sini i5 generasi i5 seri 9300 H series teman-teman. Di sini juga ada di bawahnya seputar prosesor, seperti prosesor sedang berada di GHz seperti apa dan laptop telah nyala seberapa lama. Lalu yang selanjutnya ada apa Bapak Arkan? Ada apa? Memori. Ya, ada memori selanjutnya teman-teman. Di sini kita bisa lihat memori di laptop ini yaitu berkapasitas 16 GB. Terus lalu di sampingnya ada informasi seputar memori ini, seperti ada apa saja Bapak? Ada ya memori yang sudah digunakan yaitu 10,4 GB. Lalu kecepatannya ada 2667 MHz dan ada jenis ini memorinya. Ya, dan tadi Bapak Arka sedikit salah menyebutkan karena terbalik ya. Di sini ada yang kosongnya yaitu 10 GB dan yang sedang dipakainya 5 GB. Nah, iya. Lalu yang selanjutnya ada apa Bapak? Ada kecepatan memorinya. Ya, yaitu sekitar 2667 MHz. Karena sedikit ada penurunan dari spek memori yang harusnya 3200 menjadi terdetek 2600 begitu. Lalu yang selanjutnya ada memori atau yang di sini tertulis disk. Nah, bisa saja kita langsung pencet yang sebelah sini. Pip. Apa sih model ya? Ya. Ini disk ini memiliki model yaitu Adata 5X 6000 LNP yang memiliki kapasitas berapa sih? Berapa GB? 477 GB karena sisanya dipakai oleh sistem yang seharusnya terbaca 512 GB karena sistem jadi cuma terbaca 477 GB. Nah, mungkin setelah memori di sini kita ingin membaca mengenai graphic card atau GPU. Di sini ada 2 GPU teman-teman, ada GPU bawaan prosesor dan ada GPU eksternal. Kita di sini dimulai dari GPU laptop. Nah, GPU pada laptop ini yaitu Intel UHD Graphic 630 dengan versi udah memori dengan kapasitas memori yaitu 7,9 GB. ya, karena ini adalah distrik GPU prosesor karena bertulisan UHD Graphic seri 630. Lalu selanjutnya di sini kita ingin membahas mengenai GPU eksternal. Dan di sini GPU eksternalnya menggunakan apa? Nvidia GeForce GTX 1050 dengan memori sama yaitu 7,9 GB. Ya, jadi di sini untuk memorinya menggunakan GeForce GTX 1050 dengan memori sebesar 3 GB yang sebelah sini. Oh iya. Karena di bawahnya adalah shared GPU yang 8 GB itu diambil dari RAM. Jadi fungsi GPU bawaan laptop yaitu yang UHD Graphic 630 itu untuk mengejar efisiensi baterai, karena ketika kita pakai distrik GPU UHD Graphic, baterai kita bakal hemat karena tidak perlu memakan daya yang besar. Tapi ketika kita menggunakan Nvidia GeForce yang 1050 harus menggunakan daya yang cukup besar. Maka dari itu
baterai akan lebih boros karena mengeluarkan daya yang lebih besar. Nah, begitu saja. Mungkin yang terakhir juga ada informasi di sini mengenai WiFi ya. Di sini WiFi-nya kecepatannya berapa, saudara rekan? Aduh, berapa nih? Di antara berapa nih? 48 kbps. Ya, sekitar 48 kbps begitu. Lalu setelah WiFi, mungkin di sini juga ada Bluetooth ya. Mati Bluetooth nggak bisa. Ya, karena kita belum menyalakan Bluetooth-nya. Dan di sini juga ada Ethernet yang harus terhubung dengan kabelan ya. Dan di sini juga karena kita tidak terkonek dengan Bluetooth dan kabelan, maka tidak bakal bisa kita lihat di sini. Dan untuk disk ini harus menggunakan format NTFS teman-teman, karena ini formatnya Windows. Karena kalau memorinya bukan format NTSS seperti exFAT dan sebagainya, itu tidak bakal bisa terbaca di Windows teman-teman, karena Windows itu harus menggunakan format NTSF buat memorinya. Tapi ketika kita menggunakan enclosure seperti ini bisa kita pakai format exFAT teman-teman, karena ini berbentuk modular. Jadi kalau format exFAT itu bisa terbaca di Windows atau Mac. Dan mungkin untuk enclosure ini, cara pemasangan ke harddisknya dicolok. Bisa kita praktekkan ya sekarang mumpung ada alatnya. Bisa dipegang ini dengan saudara paparkan. Untuk proses pemasangannya bisa langsung saja dimasukkan ya teman-teman. Sama seperti tadi, tinggal kita dorong dan kita tinggal lanjut pasangkan ke dalam kabel SATA yang akan dihubungkan kepada memori. Mungkin seperti ini proses pemasangannya. Dan kita bisa masukkan ke dalam USB. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan bentuk format memori. Dan juga mungkin seperti itu saja yang dapat kita persembahkan dalam... Oh ya, sebelum terakhir, mohon maaf teman-teman, di sini juga laptop saya terdapat fitur untuk bisa mengecek temperatur VGA dan temperatur prosesor dengan cara menekan satu tombol dan menunggunya ya pastinya. Oke, selanjutnya di sini ada aplikasi bernama NitroSense teman-teman. Di sini kita bisa memantau suhu dari prosesor dan VGA. Di sini bisa terlihat GPU untuk suhu sekarang yaitu 52 derajat dan sedang bekerja selama 10% dari si prosesornya itu sendiri. Jadi baru memakai kecepatan 10% dari kecepatan asli si prosesor. Dan di sini juga ada GPU sedang bertemperatur 36 derajat dan yang sedang bekerja 0%, karena di sini kita tidak menampilkan apa yang berat. Jadi GPU GTX 1050-nya sedang tidak bekerja dan menggunakan GPU UHD grafik atau yang bawaan. Begitu teman-teman. Mohon maaf di sini ada sedikit iklan di jendela ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa mengatur kecepatan kipas, yang dua kipas itu, karena satu kipas buat mendinginkan GPU dan satu kipas buat mendinginkan GPU. Nah, dengan cara bisa mengcustomnya dengan cara ke tombol custom dan kita bisa geser-geser. Nah, semakin kita menggeser ke kanan, maka akan semakin cepat juga RPM kipas yang dikeluarkan. Nah, semakin tinggi RPM, semakin cepat si kipas itu bekerja. Untuk GPU ini sendiri paling maksimal kipas itu bisa berputar sekitar 6122 RPM, dan untuk GPU itu bisa kita geser ke samping kanan supaya kita bisa mengecek tampilannya. Ya, untuk maksimal RAM, mohon maaf teman-teman, untuk maksimal GPU. Kecepatan kipas untuk mendingan GPU itu sebanyak
atau sebesar 6.122 atau seimbang. Di sini kita bisa dengar kan suara kipasnya sedang bekerja sangat penuh ya teman-teman. Semoga terdengar. Ini kipas kita full di sekitar 6.000 rpm. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam pengucapan ataupun dalam perilaku. Mohon dimaafkan semohon-mohonnya. Jika ada kelebihan datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan datangnya dari kami. Saya Dahan Ramadan dengan nomor NIM 2301703 pamit undur diri. Dan saya Rozan Arkan Musyafa dengan NIM 2305756 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.